Kita mulai diskusi di Sapa Indonesia malam kali ini dengan topik olahraga, saudara. Sejumlah pemain timnas sepak bola Indonesia mulai berangkat ke Arab Saudi untuk persiapan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang terbaru, pelatih Patrick Kluivert memanggil kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama. Reza diketahui sudah bertolak ke Arab Saudi pada Jumat pagi. Ia menyusul kiper Borneo Nadio Argawinata yang turut dipanggil mendadak dan telah berangkat ke Jeddah kemarin. Audero dipastikan dicoret dari skuad akibat cedera. Sementara Martin Pas juga diragukan karena cedera. We can't have Emil in the goal. Yeah, Emil is out. Martin's coming, of course, but Nadeo, who's doing a very good job in Borneo. And inshallah, we are ready to make the country proud of us. To travel and to play this game. I think everyone is ready, very focused. Yeah, our dream is just 2 steps away. Yeah, as you know, they are very strong teams. It's gonna be a very tough. It's gonna be a war out there, playing away the 2 games. But we know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these 2 games. Meski pemain siap tempur, tetapi skuad Garuda diterpa kabar badai cedera. Pemain pertama yang cedera adalah striker Ole Romani. Di bawah mister gawang Martin Pas juga dikabarkan mengalami cedera. Terakhir kali tampil bersama FC Dallas pada Juli 2025. Kabar cedera juga menimpa penjaga gawang Emil Audero. Kiper andalan Cremonese itu cedera saat pemanasan jelang laga Serie A lawan Como 1907. Emil pun gagal tampil di match tersebut. Dan kabar terbaru yang mengalami cedera adalah Sandy Walsh. Bek Buriram United itu cedera saat pertandingan lawan FC Seoul di AFC Champions League Elite. Walsh harus keluar di menit ke-18. Namun menurut manajer timnas, striker Ole Romani dikabarkan sudah fit 95% dan dapat membela timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh intens, selalu kami tanyakan juga masih dalam proses ini 100%. Sekarang kondisinya sudah 95%. Mudah-mudahan nanti bisa pada hari H bisa. Sejumlah pemain berpotensi mengganggu persiapan timnas sepak bola kita mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu sejauh mana peluang timnas kita menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan Irak nanti? Kami akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Baik, Tifal. Badai pemain kita cedera, sedikit banyaknya ini akan ada pikiran dari publik, terutama pecinta sepak bola, nih nasib kita bakal gimana? Mengingat strategi sudah di otak-atik pemain ini tampaknya lagi dimainkan sekarang untuk memastikan posisi kita nanti di laga pertama melawan Arab Saudi aman. Tapi perlukah kita menurunkan ekspektasi di sini? Iya, memang yang paling terasa itu kabar cederanya 2 kiper utama ya. Tidak hanya Audero, bahkan Martin Pas juga ternyata kemungkinan besar juga tidak akan bisa bermain karena dia sudah lama tidak bermain memang. Sehingga posisi nomor 1 itu di bawah mister gawang sekarang harus diisi oleh pemain yang bisa dibilang bukan pilihan pertama dan pilihan kedua.
Jadi kalau kita lihat skenario waktu uji coba 2 laga terakhir bulan September, itu Coach Patrick Kluivert mencoba formasi 4-2-3-1, memainkan formasi 4 back di belakang, lalu 2 gelandang jangkar, 3 pemain di belakang striker, dan 1 striker. Nah, dengan cederanya penjaga gawang, ini juga akan menjadi pertanyaan, apakah Coach Patrick Kluivert akan tetap komit memainkan formasi 4 di belakang, atau kembali ke formasi yang sudah lebih dulu dipakai di beberapa pertandingan kualifikasi, formasi 3 back. Kalau dugaan saya sih memang ketika uji coba bulan September, Kluivert tuh ingin sekali memainkan formasi 4 back ya, 4-2-3-1 atau 4-3-3. Karena itu dia 2 pertandingan berturut-turut dia bermain dengan formasi 4 back di belakang. Nah, sekarang pertanyaannya kan kalau waktu itu kipernya kuat. Kalau sekarang kipernya bukan pilihan pertama kedua, apakah dia masih akan seyakin itu? Itu saya pikir pertanyaan terbesar yang sekarang ada di benak Kluivert dan jajarannya dengan formasi pemain yang seperti sekarang dia punya. Apakah masih yakin dengan formasi 4 back atau kembali ke formasi yang lebih aman 3 back di belakang? Dan terakhir yang terbaru itu Audero kabar batal, kemudian Kluivert memanggil nama kiper PSM Makassar, Reza Arya Pratama. Sejauh mana Anda menganalisis jam terbang dan pengaruhnya nanti untuk pertahanan timnas kita nanti melawan Arab Saudi terutama? Iya, pemanggilan Reza ini mau tidak mau harus dilakukan karena kita tidak hanya kehilangan 1 ya, tapi bahkan 2 sekaligus. Kalau Nadio itu merupakan pilihan otomatis karena dia selama ini memang sering dipanggil sebagai kiper keempat. Dan kalau kita lihat performa Nadio musim ini di Liga, dia juga sangat baik ya. 6 pertandingan itu dia mencatat 26 save, cukup tinggi untuk seorang pemain yang baru bermain 6 kali. Riyandi 30 save tapi sudah 7 pertandingan. Jadi artinya Nadio ini dalam performa yang baik dan mungkin menjadi pesaing ketat bagi Hernando di bawah Mister Gawang untuk posisi sebagai kiper utama. Nah, kalau Reza mau tidak mau memang harus dipanggil karena kita butuh kiper yang bisa membackup sekiranya Martin Pas betul-betul tidak bisa dimainkan. Dan selama ini Reza memang sudah sering dipanggil oleh timnas senior, sekalipun memang tidak selalu menjadi kiper yang dimainkan, lebih banyak sebagai bagian dari skuad. Tapi kalau membaca alam kebatinan lah dalam tanda kutip, kalau Anda melihatnya bungkus sampai akhirnya nama Reza Arya Pratama ini yang dipanggil oleh Coach Kluivert untuk menguatkan posisi kita melawan Arab Saudi nanti, dikaitkan dengan harmonisasi tim kita, ini akan sejauh mana efeknya kemudian? Karena Reza juga sudah sering dipanggil, secara psikologis sebetulnya tidak terlalu banyak masalah ya. Cuma tinggal soal keyakinan. Bagi jajaran pelatih ini kan persoalan kiper tuh soal keyakinan ya. Jadi orang yang biasanya pertama kali dipilih oleh seorang pelatih itu posisi penjaga gawang. Karena dia orang yang harus betul-betul diyakini oleh jajaran pelatih, termasuk oleh pelatih utama, pelatih kepala, sebagai orang yang tepat untuk mengisi posisi di bawah Mister Gawang. Nah, ketika pilihan pertama dan kedua tidak bisa dimainkan, itu akan sangat mengganggu confidence pelatih itu. Jadi memang ini menjadi situasi yang sangat menguji kualitas kepelatihan Coach Patrick Kluivert, menguji kebersamaan tim dalam keadaan tertekan seperti ini. Mudah-mudahan mereka bisa tetap padu, bisa tetap menunjukkan yang terbaik gitu. Karena ini memang tantangannya sangat berat. Ditambah lagi kalau kita mencermati pernyataan dari Pak Sumarji terakhir kali yang menyebut oleh Romani ini 95% fit. Tapi kondisinya kan belum main di klub. Kalau Anda melihat bahwa akan beresiko tidak kalau Ole akan dimainkan dalam melawan Arab Saudi, atau ya sebetulnya masih ada peluang untuk bisa diturunkan ke lapangan? Kalau saya lebih melihat dipanggilnya Ole itu untuk menambah kepercayaan diri ya. Karena kita melihat dalam 2 uji coba terakhir, pemain-pemain yang diturunkan di depan itu tidak terlalu meyakinkan performanya. Entah itu Mauro Zylstra, entah itu Ramadan Sananta, atau pemain lain yang dicoba bermain sebagai false nine, itu juga tidak terlalu meyakinkan. Makanya pelatih memanggil Ole dengan harapan pemain lain confidence-nya meningkat, fighting spirit-nya meningkat. Kalau secara jujur dengan situasi dia belum sepenuhnya pulih, dia juga belum pernah bermain di kompetisi, peluang Ole main itu bisa dibilang hanya untuk 30 sampai 45 menit. Hampir sangat sulit mengharapkan dia main 90 menit ya. Kalaupun dipaksakan main 90 menit akan sangat berisiko terhadap cederanya, dan klubnya mungkin akan komplain ya, karena di klubnya aja belum main. Jadi lebih banyak kehadiran Ole ini untuk menambah rasa percaya diri tim secara keseluruhan, ditambah mungkin sebagai super sub. Ketika tim betul-betul butuh 30 menit terakhir atau 15 menit terakhir, butuh orang yang diharapkan bisa memecah kebuntuan. Nah, itu mungkin baru Ole dimainkan. Tapi kalau untuk bermain sejak awal rasanya sangat sulit.
Tapi terlepas bahwa tantangan dari Coach Kluivert ini akan benar-benar besar, ini pertaruhannya nama kita bisa langsung melesat ke Piala Dunia 2026 atau harus melewati kualifikasi putaran 5 dulu. Tapi yang terbaik intinya untuk timnas kita melawan Arab Saudi di tanggal 9 Oktober dini hari waktu Indonesia. Bungkus, terima kasih banyak ya sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Topik lain akan kami bahas bersama dengan para narasumber sesaat lagi. Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2025 yang disebut menjadi pedoman dalam penindakan terhadap pelaku penyerangan polisi diduga malah tidak memihak pada nilai-nilai hak asasi manusia serta dianggap bertolak belakang dengan tujuan pembentukan tim reformasi Polri. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 아이두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스. No worry.